Halo semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Curhatan Online. Oke teman-teman, Mimin ingin sedikit panjat sosial, pansos sama Deddy Corbuzier dan Raymond Chin. Di sini, jika kalian bermain dengan YouTube, maka kalian akan tahu bahwa 2 hari terakhir, 3 hari terakhir, 4 hari terakhir ini, Raymond Chin diundang di berbagai macam podcast. Terutama yang Mimin lihat ada di Denny Sumargo berbicara tentang afiliator, dan hari ini dia diundang oleh Deddy Corbuzier berbicara tentang privilege. Privilege itu harus kita artikan adalah keistimewaan yang diperoleh atau dimiliki oleh seseorang yang berasal dari lingkungan, bisa saja keluarga, orang tua, ataupun kerabat. Intinya orang terdekat. Itulah privilege. Di sini mereka berbicara tentang miskin itu privilege, kaya itu privilege. Doesn't matter kondisimu, tetapi pikiranmu haruslah menentukanmu ke depan, menentukan dirimu di masa depan. Oke. Di sini yang Mimin ingin bahas adalah di dalam podcastnya Master Deddy dan Raymond Chin membahas tentang pendidikan itu bukan lagi sesuatu yang menjadi faktor penentu kesuksesan. Banyak perusahaan yang tidak lagi mempekerjakan karyawannya dengan melihat latar belakang pendidikannya. Tapi di lain menit mereka juga bilang, jika kalian lulusan dari perguruan A, B, C, kalian tak memiliki privilege. Mereka membandingkan Indonesia dengan Amerika. Mereka membicarakan tentang IBM, Google, Microsoft yang hampir beberapa persen karyawannya tidak lagi memiliki gelar pendidikan resmi, degree, or double degree, master, mungkin terlalu jauh untuk berbicara tentang itu. Tetapi mereka tidak bisa pungkiri bahwa ini Indonesia, bos. Indonesia berbeda. Culture kita memang belum bisa melompati 2, 3, 4 lompatan seperti Amerika. Umur kemerdekaan mereka sudah sangat jauh. Oke, kalian bisa membantah ini. Banyak negara juga yang baru merdeka tetapi bisa sangat maju, seperti di Korea. Tapi perlu diingat, Korea itu masih sistem klan atau kerajaan. Orang-orang sukses di sana masih lingkup keluarga mereka sendiri. Dan itu tidak bisa terjadi di Indonesia. Jika kalian orang miskin, maka kalian harus menempuh pendidikan formal. Minimal kalian sampai SMA. Jika orang tua kalian bersikeras dan kalian pun punya semangat lebih, kalian bisa menyelesaikan sampai strata 1. Itu standar hidup orang Indonesia, atau minimal D3, diploma. Kita tidak bisa melompat Google, IBM, Microsoft, itu terlalu jauh. Bumi dan langit, tidak bisa. Untuk berbicara hal seperti ini, dan mereka sudah menginfluence berbagai macam orang, dan mereka mempengaruhi orang bahwa kalian itu jangan lagi berpikir pendidikan itu penting. Master Corbuzier sudah mengatakan bahwa kalian harus tonton video itu sampai full. Tapi itulah kelemahan kita. Kita tidak bisa menonton terlalu lama. Dan highlight yang telah dibuat biasanya hanya sebatas itulah yang akan kita ingat. Karena itu saya tidak setuju dengan perkataan mereka di podcast ini tentang pendidikan tidak lagi privilege. Pendidikan masih sangat privilege. Kalian harus sekolah, kalian harus menuntaskan pendidikan kalian sampai jenjang S1, S2, ataupun S3. Kalian bisa bayangkan bagaimana jika pemikiran Master Corbuzier ini mempengaruhi jutaan anak muda saat ini yang masih ada di jenjang pendidikan SMP, SMA. Kalau SD mungkin terlalu jauh. Ya enggak teman-teman? Jadi ketika mereka terpengaruhi bahwa pendidikan tidak terlalu penting, mereka hanya menyelesaikan pendidikan itu batas jenjang SMA atau batas jenjang SMP. Mereka berusaha berdikari, mereka berusaha untuk mencari kehidupan sendiri, mungkin dengan berbisnis.
yang mempunyai privilege orang kaya, memiliki privilege lingkungan yang mendukung, mereka bisa mulai. Tapi perlu diingat, 1 dan 100 itu berbeda. 2 dan 2000 itu berbeda. Jika yang sukses itu 2 dan sisanya 1998 orang itu justru mengambang, bagaimana masa depan Indonesia? Itu tanda tanya besar. Namun, jika kita isi ibaratnya air, jika SMP itu masih setengah terisi, gelas cangkir yang setengah baru terisi, dan SMA itu baru tambah 1 inci dari setengah, ketika Anda kuliah itu pun baru tambah 2 inci, dan jika kalian masuk masa sekolah, masa perkuliahan, tidak kalian isi dengan kegiatan yang bagus, tidak kalian isi dengan aktivitas organisasi yang bagus, tidak kalian isi dengan aktivitas-aktivitas yang bisa menambah CV diri kalian, membuat kalian berharga ketika kalian akan lulus atau terjun ke dunia kerja, tentu itu pun akan membuat kalian menjadi seorang lulusan yang kurang bagus. Maka dari itu, dosen Mimin pernah berkata, tidak perlu tamat kuliah 3,5 tahun ataupun buru-buru 3 tahun untuk pendidikan S1, tapi cobalah tamat sesuai dengan waktu. Namun di sisa waktu, di sela-sela waktu tersebut, di periode perkuliahan tersebut, kalian isi dengan kegiatan-kegiatan yang menambah kemampuan kalian, menambah kurikulum vitae kalian, pelatihan ini, pelatihan itu, seminar ini, seminar itu, aktivitas bisnis mungkin bisa kalian mulai sembari kalian berkuliah, sambil kalian kuliah, itu tentu akan jauh lebih bagus. Patut diingat dan patut kalian garis bawahi, menjadi Master Corbuzier, menjadi Raymond Chin itu sangat susah. Mereka itu adalah 102 orang dari 100.000 orang. Tentu susah untuk mencapainya. Bagaimana jika Indonesia ingin mereka influence, ingin menghasilkan entrepreneur, itu tentu sangat bagus. Namun, seperti kata seseorang di YouTube yang Mimin dengar, kalian pikir menjadi entrepreneur itu gampang, menjadi seorang founder itu gampang. Itu memiliki beban-beban yang 2, 3, 4, 5 kali lipat yang sangat berat yang ada di pundak kalian. Jika semuanya ingin menjadi founder, justru yang akan menjadi pertanyaan, siapa yang akan bekerja? Karena itu pendidikan masih sangat penting dan masih menjadi poin utama dalam kehidupan kita di Indonesia. Kita tidak usah berbicara terlalu jauh untuk ke Amerika segala macam. Kita berbicara aja untuk Indonesia. Namun dengan kemajuan teknologi, kita tidak bisa mengesampingkan hal tersebut. Karena itu, kembali Mimin ingatkan, isi kurikulum vitae kalian dengan baik, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang karir kalian ke depan, meskipun kalian tidak tahu apa yang akan kalian kerjakan di masa depan, tapi kalian bisa memulainya dengan mengisi-ngisi kegiatan yang baik. Mungkin kalian bisa mengikuti ekstra pelatihan coding, mungkin kalian bisa mengisi dengan menjadi jurnalis, atau kalian bisa menjadi seorang blogger, atau kalian bisa mengikuti organisasi-organisasi publik yang bisa membuat kalian menjadi seorang anggota legislatif mungkin di masa depan, atau kalian bisa mengisi dengan kegiatan di NGO, LSM yang berhubungan dengan masyarakat. Itu semua terbentang lebar. Atau mungkin kalian bisa menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi dengan menjadi mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar, sehingga kalian bisa bertukar dengan mahasiswa asing, sehingga kalian punya di mahasiswa asing di tempat mereka. Tentu itu juga sangat penting. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Master Deddy Corbuzier, pendidikan itu tetap sangat penting dan ijazah tetap menjadi patokan pedoman utama dalam melihat kemampuan seseorang. Karena kita tidak bisa mengambil batasan SMA atau SMP dengan seenaknya dan menganggap mereka akan sama dengan orang yang telah lulus
seorang diploma, seorang sarjana. Itu tidak mungkin. Yang terlihat di dunia ini hanya potongan kecil. Yang bisa kita lihat dari Amerika pun mungkin hanya potongan kecil dari jumlah yang sangat berapa persen yang dibilang tadi. Mungkin ada beberapa persen yang tidak dibahas dan tidak diungkapkan ke publik. Sebenarnya mereka masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang terdidik, lulusan dari perguruan tinggi yang jelas, dan hal itu tidak dibahas di muka umum. Sekali lagi, ini Mimin katakan, buat kalian yang masih muda, anak SMP hari ini, anak SMA hari ini, orang tua yang memiliki anak-anak SMP, SMA, SD, bahkan mungkin dari TK, didiklah pikiran anak-anak kalian supaya tetap tertanam di pikiran mereka. Pendidikan itu penting, pendidikan itu nomor satu. Ketika kita mengisi pendidikan mereka dengan baik, mau jadi apapun mereka di masa depan, itu sudah takdir. Dan mau jadi apapun mereka di masa depan, itu adalah kehendak mereka. Dan kita sebagai generasi saat ini, generasi yang akan menuntun mereka ke depan, jangan pernah hilangkan pikiran bahwa ijazah tidak penting, sekolah tidak penting, miskin itu privilege, kaya itu privilege. Tapi bangunlah manusia-manusia ini menjadi manusia yang benar-benar siap ketika mereka menuju dewasa. Dan sebelum mereka menuju dewasa itu, mereka menjadi seorang manusia yang benar-benar siap mengisi hari-hari mereka dengan penuh kegiatan, hal-hal yang positif dan edukatif. Terima kasih.